Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Muafi, NIM 185200035 dari kelas Lab Audit kelas B. Di sini saya akan menjelaskan modul 3, yaitu siklus persediaan, pergudangan, dan pembayaran utang usaha. Langsung saja kita pada prosedur audit. Pada prosedur audit ini, apabila mengerjakan prosedur audit, maka tinggal dicentang saja. Apabila tidak mengerjakan, di strip saja. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan nama Hanif Muafi dan diperiksa oleh Dim Jati. Kemudian lanjut saja, ini ada beban pokok penjualan, kita centang. Kemudian penulisan pembelian, ini ada lakukan pemesanan atas pembelian secara acak pada tahun berjalan dengan perhatian faktur pembelian, dicentang. Kita langsung saja pada indeks F, yaitu tentang persediaan. Pertama adalah pada persediaan barang jadi. Di sini terdapat selisih kurang 47.730.000. Ini ditemukan dari mana? Kita lihat saja jurnalnya, yaitu pertama adalah karena ada koreksi untuk mencatat beban promosi Rukofin SP 1000 yang belum dicatat. Jadi di sini ada bahan persediaan barang jadi yang ternyata itu digunakan sebagai sampel sebesar 1000 kg yang belum dicatat oleh bagian akuntansi. Ini kita bisa lihat di modul 1. Nah ini, pada tanggal 29 Desember telah diambil 1000 kg Rukofin SP untuk diberikan sebagai sampel promosi gratis yang pada bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Jadi kita cari dulu Rukofin SP 1000 ini, kita lihat dulu harganya di sini bisa dilihat adalah 15.910, tinggal dikalikan saja 1000 kg berarti 15 juta. Oke, gini jurnalnya 15 juta. Karena belum termasuk PPN, maka kita tambahkan PPN. Kemudian ada persediaan barang jadi sebesar 31.820.000. Ini didapat dari koreksi atas barang konsinyasi. Kita lihat dulu di sini ada nih, barang jadi Rukofin SP 500 selisih banyak 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi. Jadi dari pihak akuntansi itu mencatatnya ada, padahal di gudangnya PT Sukus itu tidak ada karena barang dititipkan. Akhirnya kita koreksi di sini sebanyak 2.000 kg SP 500. Jadi kita lihat dulu SP 500 di sini harganya ada 15.910 dikali 2.000 kg. Maka ditemukan ini 31.820.000. Terus belum termasuk PPh, kita masukkan PPh-nya. Jadi 31.820.000 ditambah 15.910.000 ini, jika ditambahkan maka ketemu 47.730.000. Oke, selanjutnya adalah persediaan barang dalam proses. Terdapat selisih lebih 15 juta. Ini angka didapat dari mana? Kita lihat saja langsung ke jurnalnya. Nah ini, terdapat koreksi pada upah langsung 15 juta pada hutang yang masih harus dibayar 15 juta. Ini merupakan koreksi atas upah buruh yang belum dibebankan pada persediaan dalam proses P377. Kita bisa lihat di buku 1. Nah ini, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi K77 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh yang belum dibayar pada tanggal 26 sampai dengan 29 Desember selama 4 hari sebesar 15 juta. Maka kita langsung saja kita bebankan di sini menjadi hutang yang masih harus dibayar sehingga dimasukkan pada persediaan barang dalam proses sebesar 15 juta. Kemudian pada persediaan bahan baku, di sini terdapat selisih lebih 8 juta dan selisih kurang 1.350.000. Ini dari mana? Yang pertama ini adalah, kita lihat dulu jurnalnya. Terdapat koreksi bahan baku polivinil yang hilang karena dicuri. Kemudian selisih kurang terjadi karena koreksi untuk mencatat pembelian dari PT Delta yang belum dicatat senilai 8.800. Kita lihat pada buku 1. Nah, di sini terdapat bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg yang hilang karena dicuri dan belum diadakan penyesuaian. 90 kg polivinil, kita lihat dulu harga polivinilnya per 1 kg itu berapa. Nah, ini sudah diketahui harga satuannya 15.000 dikali 90 kg, maka ketemu
1.350.000. Kemudian pembelian PT Delta yang belum dicatat. Ini kita lihat di sini. Bahan baku PS selisih 500 kg adanya pembelian tanggal 29 Desember yang belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan 8.800.000. Maka langsung saja kita masukkan di sini 8.800.000. Maka di sini terdapat koreksi pada persediaan bahan baku. Selisih lebih 8 juta, selisih kurang 1.350.000. Kemudian pada persediaan bahan penolong. Ini terjadi karena kita lihat di sini jurnalnya, koreksi untuk mencatat bahan penolong karton box yang terendam banjir. Ini bisa dilihat dari buku 1. Ini bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 piece disebabkan karena terendam banjir. Kita lihat dulu 10.000 piece dari karton box, harga per karton boxnya itu berapa? Kita lihat di sini. Ya, ini harga karton box adalah 1.100. Berarti tinggal dikalikan saja dengan 10.000 piece dikali harga tadi ya. Langsung ketemu 11 juta. Maka langsung saja dimasukkan di sini koreksi atas bahan penolong sebesar 11 juta. Ini kita langsung di voting saja. Ini dari sini ke sini ke jumlah hasilnya segini, di sini dijumlah segini, ini dijumlah segini, ini dijumlah segini, ketemu hasilnya, terus ini ke samping, ke samping, ke samping gitu ya. Oke, kita langsung ke indeks F1 pada persediaan barang jadi. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu terdapat koreksi atas barang Rukofin SP 500. Yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu terdapat selisih 2.000 kg karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi. Jadi, barang itu tidak ada di gudang PT Sugus, tapi dicatat oleh bagian akuntansinya, sehingga kita harus menguranginya. Maka ketemu 31.820.000. Kemudian pada Rukofin SP 1000 ini terjadi karena yang tadi itu, nah ini digunakan untuk sampel promosi pada Rukofin SP 1000 sebanyak 1.000 kg. Maka kita harus mencatatnya karena belum dicatat oleh bagian akuntansinya. Sehingga di sini terdapat selisih kurang 15.910.000. Oke, kita langsung di voting saja. Di voting dari atas ke bawah, atas bawah, atas bawah, ke samping. Nah, ini seperti ini jurnalnya, seperti yang di atas tadi ya. Terus kita langsung saja ke F2, yaitu persediaan dalam proses. Ini terdapat koreksi pada barang nomor 377 sebanyak 15 juta. Ini adalah gaji tadi ya, gaji yang belum dibebankan ke barang dalam proses. Yaitu yang ini. Nah, ini produksi 377. Kemudian langsung saja kita ke indeks F3 ya. Karena ini sudah dijelaskan di indeks F yang utama tadi, yang paling awal. Kita langsung ke indeks F3 yaitu persediaan bahan baku. Pada persediaan bahan baku ini terdapat koreksi atas barang polivinil senilai 1.350.000 dikarenakan barang yang dicuri tadi itu. Jadi kita koreksi negatif 1.350.000. Kemudian pada barang PS senilai 8 juta. Ini adalah barang dari pembelian PT Delta yang belum dicatat karena belum diterima faktur pembeliannya. Oke, ini yang di sini nih. Belum diterima faktur pajaknya senilai 8.800.000. Dan tadi yang ini koreksi polivinil yang hilang karena dicuri. Ini yang ini ya. Kemudian langsung saja kita ke indeks F4, yaitu persediaan bahan penolong. Di sini terdapat koreksi atas karton box senilai 11 juta. Karton box ini yang terendam banjir tadi ya. Jadi ini beban produksi tak langsung lain-lain 11 juta pada persediaan bahan penolong. Langsung kita masukkan di sini. Nah, jangan lupa di voting dari atas ke bawah. Atas ke bawah ini sudah sama, atas ke bawah, terus dari sini, dari kiri ke kanan. Oke. Jika sudah, kita langsung masuk kepada perhitungan fisik persediaan. Jadi, ini kita isi dapat dilihat pada buku 1 di halaman ini. Buku 1 halaman 90. Nah, di sini kan sudah
ditulis pada tanggal 1 Januari, suatu klien melakukan perhitungan fisik persediaan, Anda juga ikut hadir dalam perhitungan fisik tersebut. Adapun hasil perhitungan fisiknya adalah sebagai berikut. Nah, menurut persediaan adalah angkanya seperti ini. Menurut perhitungan fisik yang real adalah seperti ini. Kemudian kita pindahkan saja barangnya di sini. Nah, ini fisiknya segini, pada kartu sini. Terus kita lihat di sini terdapat selisih. Nah, ini 90 nilainya terdapat 90 biji barang yang hilang karena dicuri. Tadi polivinil tadi ya. Kita tulis di sini. Kemudian di sini ada karton box yang terendam banjir senilai 10.000 tadi, kita tulis di sini karena terdapat selisih ya. Terus kemudian ini Rukovin SP500 itu barang yang dititipkan tadi senilai 2.000 unit. Nah, padahal di sini pada kartu perhitungannya 39.500, setelah kita cek fisik ternyata tinggal 37.500 setelah ditelusuri karena ternyata barangnya barang konsinyasi yang dititipkan senilai 2.000 kg. Kemudian pada SP1000 ini terdapat 1.000 kg yang digunakan untuk barang sampel sebagai barang promosi yang belum dicatat oleh bidang akuntansinya. Kemudian langsung kita ke indeks berikutnya, yaitu indeks TOC3. Nah, ini dilakukan uji transaksi pembelian. Jadi ini kita lihat semua transaksinya itu tanggalnya sekian, nominal sekian, jumlah uangnya sekian, kita dapat melihat buktinya itu dari buku 1. Kita lihat apakah ada buktinya gitu. Kita lihat di sini. Nah, ini. Kita ambil contoh saja ya. Di sini kita lihat yang paling gede ada PT Indah senilai 70 juta. Bukti pendukungnya apakah ada? Kita lihat di sini. Pertama, dari surat permintaan pembelian bahan baku. Di sini ada 70 juta. Kita cari yang 70 juta. Nah, ini ada PT Indah. Nah, ini. Ternyata ada order pembelian senilai 70 juta dari PT Indah. Maka kita lihat di buku pembeliannya kan sudah ada ya order pembelian. Kemudian dari kartu persediaan DOP ini kuantitasnya 25.000. Kita lihat DOP lagi. Di sini ada 17.000. Di sini ada 14.000 DOP. Apakah di kartu persediaan itu totalnya sama? Tuh. Kita lihat di kartu persediaan. Nah, ini. Dari ini kan bisa kita lihat di sini. PT Indah. Dilihat di bukunya PT Indah. Apakah ada transaksi? Nah, ini ada senilai 70 juta ya. Di laporan pembelian barang. Ini ada 7 juta ini adalah PPN. Kemudian kita cek lagi otorisasinya apakah sudah ada. Nah, kita lihat di sini otorisasinya. Laporan penerimaan bahan baku. Nah, ini kita bisa lihat ada DOP 70 juta PT Indah. Nah, ini sudah ditandatangani oleh Wawan dan diketahui oleh Utomo. Berarti sudah terotorisasi. Gitu. Buku pembelian karena sudah sesuai tadi ya sama order pembelian, terus kartu persediaan sudah cocok dari persediaan DOP tadi. Dari buku besarnya juga sudah ada. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke schedule utang usaha. Di sini digunakan untuk memeriksa apakah ada perbedaan dari saldo utang usaha yang dicatat oleh PT Sukus dengan saldo utang usaha yang dicatat oleh klien dari PT Sukus tersebut. Ini ada PT Andalas, PT Berkat, PT Canaka, PT Delta, PT Elang, PT Fitra, dan selanjutnya ya. Jadi ini setelah kita lihat ini, kita bisa lihat dari buku 1. Nah, ini
Nah, jadi sebelum kita menulis schedule tadi, kita harus sudah sebagai auditor kita sudah mengirim surat konfirmasi yang ditujukan ke klien-klien dari PT Sukus. Adapun surat konfirmasinya bentuknya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Dari pertama dari PT Delta. Di sini saldo tagihan kami PT Sukus pada 31 Desember sebesar 22 juta adalah cocok. Berarti ini dari PT Delta, jawaban surat konfirmasinya saldonya cocok dengan saldo yang ada di PT Sukus. Kemudian dari PT Elang ini juga cocok. Oh, sebentar, dari PT Elang ini ada koreksi sebesar 2 juta karena ada giro jatuh tempo 27 Desember yang belum dikeliringkan. Kemudian di PT Fitria ini juga saldonya ada cocok, sesuai. Kemudian dari PT Gaya saldonya sesuai. Dari PT Hero saldonya sesuai. Kemudian dari PT Indah saldonya juga cocok. Oke. Berarti ada 3 PT yang saldonya tidak sesuai ya. Tadi ada yang pertama ada PT ini, PT Berkat, ada kesalahan penulisan 990.000. Kemudian ada PT Delta, terdapat lebih besar pada pembelian. Oh, ada tidak adanya pencatatan pembelian di PT Sukus sebesar 8.800.000. Kemudian ada perbedaan pada PT Elang, di mana ada 2 juta giro yang belum dikeliringkan oleh PT Elang. Oke, maka jika kita sudah menerima surat konfirmasi dari klien-klien PT Sukus, maka kita masukkan ke kertas kerja. Nah, seperti ini. Yang pertama ada PT Berkat tadi. Ini dikarenakan 990.000 itu ada kesalahan pencatatan utang usaha pada PT Berkat. Jadi PT Berkat ini ada kesalahan sebesar 990.000, maka kita taruh di debit. Kemudian ada pada PT Delta sebesar 8.800.000 karena dari PT Sukus belum mencatat pembelian dari PT Delta. Kemudian ada PT Elang sebesar 2 juta. Ini karena pembayaran utang usaha PT Sukus dengan giro ke PT Elang belum dikeliringkan hingga jatuh tempo waktunya. Kemudian ini kita swatching saja dari atas ke bawah, atas ke bawah, kemudian ke samping. Sudah benar. Ini catatan pemeriksaannya seperti ini. Kemudian pada schedule daftar konfirmasi, nah ini kita tinggal mencocokkan saja dengan tadi yang ada di surat konfirmasi yang sudah rangkum sebenarnya oleh bukunya itu di buku 1, yaitu seperti ini, bahwa ada jawaban tidak setuju masuknya tidak sesuai di PT Berkat, PT Delta, dan PT Elang saja. Maka kita masukkan di sini confirming balance. Berarti ini sudah sesuai. Terus ini ada RD. Ini yang tidak sesuai ya dengan saldo yang ada di PT Sukus. Kemudian kita vouching saja. Ini gitu. Oke. Terus kita lanjut ke ringkasan hasil dan konfirmasi positif utang usaha. Nah, dari schedule ini kita dapat melihat prosentase dari utang usaha yang persentase utang usaha tahun berjalan dengan persentase utang usaha tahun lalu. Menurut saldo menurut konfirmasi. Tadi kan ada 9 PT ya yang sudah mengkonfirmasi. Itu sebesar segini utang usahanya. Kemudian pada selisih yang dilaporkan, hasil konfirmasi yang berbeda ini ada 3 PT ya harusnya. 3 PT sebesar 567 juta. Kemudian kembali melalui pos sebesar 100%. Total yang dikirim itu dari surat konfirmasi tadi ya.
itu 100% sudah dijawab semua. Oke. Nah, ini surat konfirmasi yang tadi. Kemudian langsung saja kita ke di sini. Ke schedule beban pokok penjualan. Sebenarnya schedule ini adalah schedule dari semua hasil akhir dari schedule-schedule yang sebelumnya ya. Seperti ini, kita lihat di pembelian tidak ada perubahan. Retur dan potong pembelian tidak ada. Di persediaan bahan baku akhir ini ada koreksi sebesar 8 juta dan koreksi negatif 12.350.000. Nah, ini dari mana? Ini 8 juta itu dari schedule F yang pertama tadi. Nah, schedule F. Kita lihat di F1. Di F ini ya, schedule F. Ini ada koreksi positif 8 juta pada persediaan bahan baku, di mana tadi adalah karena ada koreksi 8 juta ini dari persediaan bahan baku. Karena ada koreksi pembelian PT Delta yang belum dicatat. Nah, tadi sebesar 8 juta ya. Ini sebenarnya salah tulis ini. Kita tulis ini 4. Ini 3. Nah, ada dari PT Delta yang belum dicatat tadi ya, sebesar 8 juta. Nah, kemudian pada ini ada 12.350.000 persediaan bahan baku akhir. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari schedule F tadi ya. Kita lihat di schedule F. Nah, ini didapat dari ini. 11 juta ini, 12.350 ini dapat dari ini. Yang pertama ada 11 juta itu dari persediaan bahan penolong, di mana itu karena ada koreksi untuk mencatat bahan penolong karton box yang terendam banjir tadi senilai 11 juta, dan ada koreksi bahan polivinil yang hilang dicuri 1.350.000. Sehingga jumlahnya 12.350.000. Kemudian selanjutnya yaitu ini ke bagian tenaga kerja langsung tidak ada koreksi ya. Jadi kita langsung saja kita vouching. Ini. Kemudian total biaya manufaktur ini kita dapatkan dari tenaga kerja langsung yang ditambahkan dengan persediaan bahan baku akhir. Maka kita vouching, hasilnya seperti ini 33.815.000 sekian. Kemudian ini kita vouching, dijumlahkan sekian 8 juta. Kemudian ada ini kreditnya 12.350.000. Terus ini saldo per auditnya kita vouching dari kiri ke kanan, hasilnya segini. Kemudian terdapat koreksi lagi pada barang dalam proses akhir senilai 15 juta. Ini dari mana? Ini kita lihat lagi di schedule F yang tadi ya. Schedule utama. Nah, ini terdapat koreksi pada persediaan barang dalam proses. Apa itu? Yaitu berupa beban upah buruh yang belum dibebankan pada persediaan barang dalam proses batch 377 yang 15 juta tadi. Langsung kita ke sini, ada koreksi lagi pada harga pokok manufaktur. Ini sebenarnya ada vouchingan, hasil dari vouchingan ini ya. 15 juta ditambah 8 juta ini 23 juta. Kemudian kita vouching lagi ini 12.350.000. Ini kita vouching, oke. Kemudian ini ada koreksi lagi pada harga pokok barang dijual, pada persediaan barang jadi akhir senilai 47.730.000. Ini dari mana? Kita lihat lagi pada schedule F. Karena semuanya itu di schedule F semua ya sudah tertuang sebenarnya. Di schedule ini cuman yang akhirnya cuman istilahnya kesimpulan saja. Jadi 47.730.000 ini dari sini persediaan barang jadi, di mana terdapat koreksi pada Rukofin SP1000 yang ternyata dibuat beban
promosi sebagai sampel 1000 kg tadi senilai 15.910.000 dan barang konsinyasi dari yang sebesar 31.820.000 ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, oke, terus sudah tidak ada lagi ya. Tidak ada koreksi lagi, maka ini harga pokok barang dijual, ini hasil dari vouching, kita jumlahkan saja. Ini harga pokok barang dijual ini dari sini ya. 33 juta ini ditambah ini. Persediaan barang jadi awal, kemudian dikurangin sama persediaan barang jadi akhir. Oke, ini hasil dari perauditnya, saldonya 33.253.000 sekian. Nah, ini catatan pemeriksaan uji ketaatan dengan memeriksa secara detail 7 bulan Desember sudah ada di schedule COC 3 yang di atas tadi ya. Kemudian stok tek persediaan pada 1 Januari telah dibuatkan berita acara pemeriksaan pada buku schedule FF1. Nah, selanjutnya ini ada schedule uji pisah batas pembelian. Nah, ini kita dapatkan dari buku 1 sudah ada sebenarnya. Kita tinggal pindah saja, yaitu di sini. Nah, ini terdapat uji pisah batas. Kita tinggal pindah saja seperti ini. Nah, ini saja. Wah. Nah, ini kita tinggal pindah saja. Ada tanggal 29 Desember 2018. Ini PT Delta nomornya 00279 senilai 20 juta. Oke. Ini kita tinggal pindah saja. Nah, jangan lupa juga ditulis dibuat oleh Hanif Maafi, diperiksa oleh Dimjati, tanggalnya disesuaikan dengan tanggal yang telah ditentukan di soalnya. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang prosedur pergudangan, persediaan, dan piutang usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.